Jadi saya main tenis meja tuh pakai dua tangan gini kak. Pakai dua tangan gini. Mungkin orang lihatnya, oh gimana nih gitu, kan, ya? Megang. Tapi don't try dan tebu belum try belum tahu. Coba dulu smash pala nanti. Teman-teman, kembali lagi di episode selanjutnya dari Ngambol Ngobrol Sambil Belajar Online ya. Masih ditemani dengan Hana ya. Sebelumnya di episode pertama kita, perdana kita, sudah ada Pak Rudi yang membuka dan memperkenalkan Ngambol itu apa sih gitu ya. Nah, yang belum nonton boleh ya langsung klik link di deskripsi untuk menonton episode sebelumnya nih. Nah, dan kali ini di episode selanjutnya kita kedatangan tamu yang sangat berprestasi sih menurut Hana karena multi talenta banget. Beliau ini seorang content creator, terus juga seorang stand up comedian dan atlet tenis meja juga nih ya teman-teman. Pasti udah penasaran, kita langsung aja ke Bang Kusmayadi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Karena kalau kita baik kan nggak mungkin nggak gitu di sini. Benar, betul tuh Bang. Kak. Sorry kak. Udah pakai kerudung. Ini jangan diedit nih, tadi tuh salah lu, tuh tak usah diedit tuh. Udah pakai kerudung masih dipanggil Bang ya. Maksudnya tuh grogi kak. Iya. Grogi. Sama, saya pun grogi. Sama lah kita ya. Ini yang biasa kata orang jadi petinju rumah tangga nih. Gimana kak? Gimana kabarnya? Baik ya? Baik, alhamdulillah untuk saat ini aktivitas pun berjalan dengan lancar. Kakak baik? Alhamdulillah baik ya. Betul kata Abang tadi, kalau tak baik tak di sini. Betul, situ. Nah, kan tadi ya sebagai content creator, terus juga stand up comedy, terus atlet tenis meja juga. Boleh enggak nih perkenalkan dulu nih gimana Abang kok bisa jadi multi talent gitu ya? Konten kreator kayaknya sibuk sih kalau jadi konten kreator juga, stand up comedian juga. Iya enggak sih Bang? Dikatakan sibuk, tada. Dikatakan tada. Sibuk. Cuma jadi atlet, jadi konten kreator sama jadi stand up comedy itu memang bukan cara bersamaan gitu. Jadi salah satu awalnya saya itu stand up itu di tahun 2016 kalau tidak salah. Itu ada lomba di kampus. Ada lomba di kampus itu kayak ospek gitu. Kayak ospek, lalu karena saya ini suka buat kayak kericuhan di kelas, jadi saya ini kayak direkomendkan kawan nih. Padahal saya tak tahu stand up itu apa, lomba ini apa, cuma kata ini inti untuk melucu. Melawak gitu. Pas saya ikut juara satu. Jadi semenjak itu mulai nih ucapan referensi tuh. Kalau boleh tahu kemarin kuliahnya di mana Pak? Di STAIM Mempawah. Jadi untuk budak-budak Mempawah kita harus kuliah di STAIM karena kok kuliah jauh-jauh mahal dan kita kembangkan STAIM Mempawah ya. Promosi langsung. Promosi langsung. STAIM jangan lupa nih Kusmayadi nih. Alumni nih. Lalu gimana Kak? Jadi awalnya tuh gara-gara stand up comedy itu karena disuruh kawan gitu. Disuruh kawan, benar disuruh kawan. Terus mengembangkannya tuh karena apa Bang? Apa karena juara satu berarti aku lucu gitu? Mungkin itu. Kedua, jujur nih saya tuh sebelumnya emang udah pernah nonton stand up comedy dan saya merasa tuh ini bisa saya lakukan. Karena saya tuh emang sering dari SMA, SMP tuh memang udah jadi kayak badut gitu di kelas. Cuma nggak tahu ini wadahnya kemana gitu. Namanya tuh stand up comedy. Nama tuh stand up comedy. Jadi pas ada lomba tuh juara satu, saya mulailah tuh cari YouTube tuh. Dan ternyata ada gitu, ternyata yang manusia yang bisa ngomong di depan untuk buat orang ketawa semua orang itu. Padahal memang saya pingin tuh Kak jadi stand up comedy tuh Kak. Karena saya merasa saya ada potensi gitu. Udahlah ganteng kan, lucu kan, perempuan mana yang mau, tapi adalah, ada. Kak gimana Kak? Nanya lagi, ini malah nanya kembali. Gitu. Nanya, apa lagi nak Kak tanya nih? Apa lagi yang ditanya? Saya minum loh Kak. Oh boleh. Grogi? Enggak grogi, cuma memang saya kalau ngomong tu memang suka minum Kak ya. Serius. Kering gitu. Kan kering apa nama tu ya? Serat. Apa? Itulah nama tu.
Oke, tadi perjalanan dari stand up comedy ya. Karena ikut lomba disuruh sama kawan, juara 1, terus ngerasa ada potensi di stand up comedy, jadi berkembang ya stand up comedy. Nah, kalau selama jadi stand up komedian gitu ya Bang ya, apa yang udah Abang lakukan selain lomba pas kampus gitu? Apa aja yang udah dilakukan, ada lomba lain ke atau prestasi-prestasi lain, ikut audisi? Setelah itu saya ngisi acara di perpisahan SMA 2. Itu saya memberanikan diri itu. Dan ternyata diundang gitu. Memang saya nempahkan diri. Karena saya pengen cari panggung sama melatih mental. Saya itu suka hal-hal yang baru gitu Kak. Lalu pas kemarin tuh langsung alhamdulillah tuh pecah gitu, lucu, benar-benar lucu. Setelah ngisi acara di SMA 2, baru saya tuh tidak salah lomba antar kampus sekalbar di IAIN Pontianak. Masih ingat saya itu nama acara Vegas. Itu saya dapat juara 3 sekalbar. Mulai situ tuh mulai saya makin ternyata ini kalau diasah kayak makin seru nih gitu. Setelah itu udah lomba lagi di kafe apa namanya tuh, itu juara 4. Habis itu lomba lagi pernah juara 1. Itu yang buat saya makin mulai ngembangkan bakat saya tuh. Baru ndak salah dulu ada nama kafe Pondok Kopi punya Bang Alim. Itu saya mulai opening di sini tuh. Jadi setiap malam minggu saya ngisi di situ tuh. Mulai dari situ itu yang buat saya makin kayak mengasah mental, kayak mulai damai dengan keadaan saya. Awalnya saya itu kok stand up tuh nyelok kocek gini nih. Karena kan masih malu gitu. Insecure. Masa kasar sekarang ini insecure kan. Mulai dari saat itu mulai saya udah kayak ternyata kalau kita gali potensi kita, itu ternyata enak gitu. Ternyata manusia itu enggak jahat aja juga, enggak yang sering bully, enggak yang sering lihat kekurangan. Ternyata kalau kita selalu gali potensi kita, ternyata kekurangan itu akan tertutupi gitu Kak. Orang akan ngelihat kelebihan yang kita punya. Nice. Ya. Jadi stand up komedian itu selain tampil gitu ya, ikut lomba-lomba, ada ikut kayak komunitas gitu di Mempawah nih. Dulu ada namanya Koma Sutra. Itu ada sekitar berapa belas orang. Itu saya ketua. Jadi bakat stand up tuh mungkin diasah di komunitas lah tuh. Saling ngasih masukan gitu kan biasa gitu. Kalau di stand up tuh memang kombut. Jadi ini lucu enggak nih? Ini materi ini untuk minggu depan. Ternyata stand up tuh enggak semudah yang orang bayangkan. Kalau ada orang bilang stand up tuh mudah, boleh tanya stand up yang lokal, enggak usah yang nasional. Itu stand up tuh susah. Kebayang sih Bang, karena buat materi. Terus perlu kita kayak mikir, ini lucu atau enggak. Kan? Benar. Karena kalau tak lucu, apa ya? Kiamat rasa dunia. Malu sekali kalau tak lucu, benar. Krik-krik gitu kan. Benar, serius. Pernah enggak ngalaminnya kayak gitu? Awal-awal dulu belum pernah. Iya. Tapi lama-lama kan udah mulai sombong nih. Jadi kawan-kawan kan udah pernah tak pecah nih kan. Jadi tunggu dari saat kau tuh. Tengok ya, jangan ngolok kau tuh. Ternyata emang je. Rasa kiamat dunia Kak. Malu, jangankan nak nampilkan muka ke kafe, tidur ya tak dapat. Benar. Kepikiran terus. Tapi ini orang ramai. Tapi perlu itu ya, karena kegagalan dari stand up misalkan enggak pecah gitu kan Bang. Dari situlah kita belajar biasanya kan. Iya, nice. Ngasah materi. Berarti kakak nih udah mulai tahu tentang stand up. Dari mulai tak pecah tuh kita evaluasi diri kita. Ternyata tak pecah tak karena ngomongnya cepat, tak karena kita tidak menguasai audiens, tak karena kita memang kayak gugup atau tidak menguasai materi. Itu sih yang salah satu terjadi buat kita tidak pecah tuh. Ngebum lah bahasa tuh. Boleh ke bahasa Melayu nih? Boleh ke? Boleh kan? Soalnya saya benar-benar sakit kok dah bahasa Indonesia baik dan benar tuh. Tak apa, boleh. Anggap ya kita lagi ngambul. Betul. Ngobrol sambil belajar online. Yes. Nah kan stand up. Apa stand up nih yang jadikan Abang tuh akhirnya stand up nih udah ada masanya gitu. Udah ada yang dengar, udah ada follower. Akhirnya jadi content creator. Iya gak? Apa seperti itu? Atau content creator nih kayak berbeda lagi di luar dari stand up? Sebenarnya sih basic awalnya memang stand up. Lalu memang cari masa tuh awalnya di stand up. Dulu saya itu orangnya memang kayak introvert gitu.
Introvert tuh dalam arti jarang keluar rumah. Karena kan saya ibarat tuh untuk berjalan kemana-mana itu dengan kawan. Ikut kawan. Ikut kawan. Jadi udah ada stand up tuh itu mulai tuh orang kenal saya, orang tahu dengan saya ngumpulkan masa gitu. Bahwa kus yang sebenarnya ini gitu. Ndak yang tertutup, ndak yang introvert gitu. Ya. Tapi emang awalnya basicnya stand up. Sampailah main film. Film apa tuh? Dulu ada film di Mempawah. Lokal. Jangan disebut kalah. Takut dicari ya? Bukan takut dicari. Jadi stand up nih yang karena udah terkumpul masa akhirnya jadi content creator gitu. Content creator itu lama setelah stand up. Content creator itu mungkin sekitar tahun 2020-an. Karena dulu tuh di sosial media tuh kurang terlalu viral gitu kan. Belum ada TikTok dulu waktu saya kok sekarang ini kan udah mulai ada konten kreator, kayak ada podcast, kayak ada ngeprank, kayak ada video lucu-lucu. Kalau dulu belum, memang real itu stand up saya. 2016 tuh masih stand up. Masih stand up terus tuh. Itu dapat job itu pun kayak ulang tahun, lalu kayak ke KP-KP. Jadi berasal dari stand up tuh yang pastinya dasar PD itu dari jadi content creator sama film tuh, tapi dasarnya emang stand up gitu. Karena stand up lah yang menjadikan abang content creator gitu. Ikut main film. Benar. Jadi kalau content creator ini awal mulanya kenapa? Kalau stand up kan karena disuruh kawan. Ini disuruh kawan juga. Content creator nih awalnya gimana ya? Coba-coba. Awalnya coba-coba lalu kayak ngenyan. Banyak yang komen, ternyata balas komen dengan kayak di upload di Instagram besar tuh, itu kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Di repost gitu ya. Dan satu saya nih orangnya apa ya, suka apa ya namanya, suka kayak bukan nggak suka kayak viral, suka kayak perhatian, gitu, suka cari perhatian gitu. Apa sih namanya tuh? Kok bahasa sekarang nih? Istilahnya? Julid kah? Bukan. Apa namanya? Suka viral lah gitu. Dia suka viral, itulah dia. Suka cari perhatian tuh. Jadi kalau saya di posting tuh, itu saya suka tuh, biar gak itu dengan hal yang apa ya, hal negatif ke hal positif, tak tahu lah. Pasti hal positif sih kan. Itu saya suka tuh Kak. Saya minum dong Kak. Oh iya. Jadi kalau misalkan content creator nih coba-coba itu tahun 2020 ya tadi? 2020-an. Berarti itu pas zaman-zaman Covid ya? Sebelum Covid sih sebenarnya. Sebelum Covid. Sebelum COVID. Udah mulai gitu ya? Itu udah mulai dah tuh. Ada ingat enggak konten pertama? Konten pertama kali saya baring. Yang viral lah. Yang paling viral sih yang baring ke tengah jalan. Jadi ada kontennya, nanti mungkin bisa diedit. Nanti lihat. Itu baring di tengah jalan. Konten itu konsepnya tidur, nanti judulnya tuh badan mager, otak healing. Tidur di kamar, lalu kayak mimpi gitu. Baring di pondok penggang peniti, baring di ATM, baring di jalan raya, baring di Alfamart, baring di samping sungai, baring di WK kampung. Itu sampai orang tuh bertelean gitu, ngapain ini baring gitu. Itu yang paling itu paling viral tuh Kak. Itu yang paling viral ya. Semenjak itu langsung ngenyan tuh. Macam mana pula punya pemikiran baring di jalan ya? Di jalan raya. Itu mau mengenalkan ini Mempawah gitu, apa yang ada di Mempawah? Enggak. Iseng-iseng ya gitu. Iseng-iseng ya, emang pengen gila ya. Tapi komentar-komentar pas saat itu gimana? Orang-orang Mempawah kayak, ini abang gabut atau ini di Mempawah tuh ada ini gitu. Banyak ya. Tepatnya gila sih gitu ya. Ada ini Mempawah, ada gabut, tak ada. Ini orang gila gitu dah. Tapi saya nyan. Gabut gitu ya. Gabut itu gabut yang benar-benar saya suka gitu. Gabut sambil tapi ada lah informasinya kan di situ kan, tanpa abang sadari gitu kan. Iya betul. Itu di repost sama orang-orang sampai berapa, ingat tak di viralnya tuh? Itu sampai di repost Singkawang Informasi, Pontianak Informasi, Mempawah, dan yang banyak yang ngetek. Lalu kalau Mempawah itu hampir semua kalau tidak salah yang posting tuh. Media Mempawah. Itu semenjak itu pertama kali viral. Semenjak itulah dia yang saya jadi ngenyan. Motivasi. Motivasi itu. Ternyata balas-balas komen.
followers naik, banyak yang stalking tuh, ternyata tuh jadi kayak kebanggaan tersendiri gitu. Udah kayak artis benar dah, padahal apa mendadak nih. artis lokal lah ya. Amin. Mudah-mudahan lah. Jadi berawal dari konten-konten gabut gitu. Gabut awalnya. Gabut. Setelah itu termotivasi buat konten yang lebih-lebih lagi atau karena gabut juga gitu. Mulai kayak ini. Mulai kayak pengen melatih mental. Pengen kayak ngeprank gitu. Jadi saya di Alfamart itu cium tangan kasir. Pas dia ngasihin kembalian, saya tangkap tangan, saya cium gitu. Kayak orang tuh. Kayak orang tuh dapat kayak gitu. ngasih jajan gitu ya. Jadi mulai meningkat tuh kepedean tuh karena kan udah ada yang kenal, udah ada yang tahu konten-konten saya. Itu mulai pengen yang lebih-lebih lagi. Maka sampai ada play dengan robot cop kalau enggak salah konten saya di mana di Kuburaya tuh? Kuburaya di mana? Di Transmart. Transmart itu kan ada kayak robot tuh. Iya. Itu saya bisikkan orang yang dalam robot tuh, "Bang," kata saya nak ngajak abang kelahi tuh. Boleh tak tuh? Boleh tuh. Saya jelok dengan sapam. Habis itu saya bertengkar lah tuh. Macam orang gila. Ngeprank gitu cerita? Tak, memang nak kelahi dengan robot ya. Buat kontennya. Buat konten ya, nak kelahi ya dengan robot tuh. Itu yang buat saya mulai sampai sekarang jadi konten kreator tuh Kak. Konten kreator berarti konten kreator abang itu tujuannya komedi lah ya. Komedi. Saya tak suka yang konten-konten galau-galau tuh. Serius. Serius. Karena udah terlalu lama galau kan. Terlalu lama galau nih mau curhat. Tidak, bukan galau masalah percintaan. Maksudnya galau dengan keadaan lah. Mungkin nanti kita ngandar. Nanti lanjut lagi. Siap. Jadi gitu ya, awal konten kreator, stand up komedi. Terus tiba-tiba ke atlet. Nah, sebenarnya atlet ini memang hobi dari dulu. Emang hobi dari kecil. Karena saya kan kalau bapak saya sih memang suka tenis meja. Mungkin ini keturunan lah ya. Itu dari saya di SDLB, saya itu udah main tenis meja. Cuma memang tidak terdeteksi bahwa ada perlombaan tenis meja antar disabilitas, antar penyandang disabilitas. Jadi sekarang nih saya mulai ngembangkan bakat atlet. Baru-baru ini. Padahal tenis meja itu udah lama. Dulu saya waktu SMP, SD, itu saya bertanding malah lawan orang normal. Dan alhamdulillah juara. Cuma tidak terdeteksi tuh bahwa bukan tak terdeteksi, sayanya yang belum dapat informasi gitu bahwa di penyandang disabilitas nih ada perlombaan antar satu spesies. Disabilitas gitu ya. Gitu. Sesama disabilitas gitu kan. Itu dulu saya melawan kayak antar SMP, lalu kayak antar kelas, itu alhamdulillah juara terus tuh. Dari SD ya. Malah sebelum stand up, sebelum konten kreator, tenis meja tuh emang udah saya suka tekuni gitu. Udah sering ikut. Cuman dulu tuh enggak spiral sekarang gitu. Gitu Kak. Jadi baru-baru tahu kalau ternyata ada paralimpiade gitu. Ternyata ada tuh untuk penyandang disabilitas tuh untuk mengembangkan bakat dia di olahraga gitu. Itu kapan pertama kali tahunya gitu? Tahun berapa tuh? Masih ingat kan? 2023 atau 2022. Baru. Kemarin pertama kali saya ikut untuk para penyandang itu di Poprov. Iya, Poprov. Poprov. Alhamdulillah juara 2 dengan juara 3. Jadi semenjak Poprov itu saya langsung dipanggil untuk Papernas di Solo. Bulan 10 tanggal 6. Bulan 10 tanggal 6. Bentar lagi berarti. Bentar lagi. Jadi sekarang ini aktifnya di TC nih. Lagi latihan untuk fokus di Solo nanti. Doakan ya juara ya. Amin. Mewakili Kalbar. Jadi di Mempawah itu ada 6 orang. Oh, dari Mempawah. Ada 6 orang. Kalau dari Kalbarnya? Untuk tenis meja yang dari Mempawah, untuk tenis meja hanya 2 orang. Saya dengan teman saya Ipan. Itu. Abang itu main tenis mejanya sendiri atau berdua? Double bisa, single bisa. Single bisa. Jadi saya main tenis meja tuh pakai 2 tangan gini Kak. Pakai 2 tangan gini. Mungkin orang lihatnya, gimana nih gitu kan ya? Megang. Tapi don't try dan tepu, belum tahu. Coba dulu smash pala nanti. Berarti nanti tandingnya di Papernas ya? Papernas itu ganda atau sendiri? Dua-duanya bisa. Ikut ganda campuran, ikut single juga. Berarti ekstra nih latihannya nih Bang. Ekstra. Sampai sekarang tangan masih sakit nih. Sengal ya Bang. Cuma
karena diundang di Ngambul nih, saya harus balik. Karena ini podcast yang benar-benar pertama kali di Mempawah untuk di pemerintahannya. Benar tak? Betul. Betul. Jadi kita harus dukung lah. Oh berarti sekarang nih abang enggak lagi stay di Mempawah nih ya? Enggak lagi stay di Mempawah. Berarti di Solo? Di Pontianak. Oh di Pontianak. Di Pontianak dulu. Tesnya di Pontianak, itu pemusatan pelatihannya di Pontianak untuk persiapan di Solo. Kalau di Mempawah sendiri ada gak bang untuk atlet disabilitas gitu? Banyak. Banyak. Kayak tempat untuk latihannya gitu. Tempat untuk latihan mungkin kayak tenis meja bisa. Tapi kayak taekwondo mungkin ada. Bulu tangkis kok hanya untuk main-main bisa ada. Tapi memang pemusat pelatihan itu memang di Pontianak gitu. Ya. Kalau untuk penyandang disabilitas yang atlet di bawah itu banyak sekali. Jadi semuanya ini ke Pontianak kalau mau mengembangkan. Iya, di Pontianak. Jadi fokusnya tuh di Pontianak karena di Mempawah ini kan apa ya, enggak terlalu lengkap gitu. Masih terbatas. Masih terbatas kayak boccia, lalu kayak taekwondo ada, tapi untuk yang banyak lawan sparring itu di Pontianak banyak. Jadi ke Pontianak lah nih berarti sekarang nih lagi. Di Pontianak sekarang. Balik ke sini demi Ngambul. Demi Ngambul, karena kan orang pertama nih kan. Iya. Pertama kan. Nanti kalau saya juara undang lagi ya. Boleh. Tapi minimal jangan naik putih lah. Tak apa lah, pertama tak apa. Tak apa, santai kak. Saya gurau ya kak. Gurau. Nanti di sini ada nasi padang. Jangan kak. Berkremo gitu nih kalau nasi padang. Nah, kita balik lagi ke atlet tenis meja. Pertama-tama tadi tuh taunya gimana bang? Kayak ternyata ada dari siapa ke, ada orang yang ngasih tahu ke, atau abang nyari tahu sendiri? Awalnya saya ikut lomba di antar guru. Saya kan kebetulan ngajar kak. Iya. Jadi lomba mewakili guru. Lalu ada kawan saya tuh Bang Yansah kalau enggak salah. Bang, kenapa Bang enggak ikut tenis meja untuk para penyandang disabilitas? Abang kan bagus mainnya kata. Ada ke Bang? Ada, nanti coba hubungi kata. Pak Mul kata dia kan. Pas saya hubungi ternyata emang ada. Itu mulai saya tuh terdeteksi tuh bahwa ada penyandang disabilitas di Mempawah yang punya bakat untuk main tenis meja. Itu yang buat saya mulai semangat untuk latihan lagi. Padahal udah lama enggak main tuh. Semenjak itu ikut Porprov dan dapat juara. Itu yang buat saya sekarang bisa diberangkatkan ke Solo tuh. Karena juara Porprov gitu ya. Juara. Awal mulanya ada ini gak? Ada kayak di tes untuk dilihat bakatnya gitu, atau ada ikut lomba, abang kasih tahu pernah lomba ini juara ini? Iya, pasti cerita. Saya kan orangnya riak. Saya riak orangnya. Kasih tahu gitu kan. Lagak dulu, Dudi, orang tahu yang lain. Tahu gimananya. Tapi betul gitu kan. Betul, kita harus sesuai fakta, data dan bukti. Akhirnya bisa sampai ke Papernas nanti. Iya, mudah-mudahan. Kalau seandainya juara satu Papernas nih, mudah-mudahan ada jenjang yang berikutnya kak. Gitu, ya. Amin. Amin. Ya, oke. Nah, Papernas sendiri, abang udah tahu ke dulu atau baru-baru ini juga tahu tentang Papernas? Baru tahu gak? Baru tahu gak dan baru dengar gak. Dan saya pun merasa kayak satu sisi bangga gitu, udah bisa sampai ke titik Papernas gitu. Mungkin maaf ya lah, orang normal pun mungkin belum tentu bisa di Papernas gitu. Jadi atlet gitu kan, belum tentu bisa gitu. Bukan bisa sih. Tidak semua orang gitu, karena setiap orang kan punya bakatnya masing-masing. Benar, betul. Papernas sendiri apa bang? Kepanjangannya? Ada pasti ada kepanjangannya. Papernas. Apa Papernas kemarinnya? Apa? Atau lihat nih. Nanti lihatlah. Saya takut salah. Tahu cuma takut salah. Papernas itu pokoknya nasional ujungnya tuh. Pokoknya itu perlombaan para penyandang disabilitas ya. Yang pastinya Papernas itu untuk penyandang gitu pekan olahraga untuk penyandang disabilitas itu yang kata kunci sebenarnya. Abang tahu enggak kalau apa-apa ya gitu yang diperlombakan nih? Atau dari Mempawah atlet-atlet mana ya yang dikirimkan? Dari Mempawah 6 orang, bulu tangkis Bang Bustomi kalau enggak salah. Habis itu taekwondo Maulidi. Yang ketiga itu lembing Dodi. Keempat itu boccia. Boccia tuh kayak lempar bola itu untuk anak-anak yang
CV cerebral palsy. Oh iya. Yang keenam itu saya dengan Ipan itu tenis meja. Jadi 6 orang itu dari Mempawah untuk berangkat ke Solo mewakili Kalbar. 6 orang ya. Ada 6 cabang olahraga juga berarti. 5 atau 6 gitu. Oh iya. Soalnya 2 orang ini kan ini tenis meja. Jadi 5 cabang olahraga. Ya. Mudah-mudahan juara semua bisa dapat emas semua. Amin. Ya, nanti biar satu-satu diundang sini gitu kan. Betul itu. Betul. Siap. Oke, berarti kesibukan sekarang lebih ke tenis mejanya. Kok sekarang sih lebih fokus ke latihan tenis meja, Kak. Gimana latihannya, Bang? Adakah kesulitan yang terasa capek ke bolak-balik Mempawah gitu? Banyak. Kok untuk ngeluh sih banyak. Terutama bolak-balik. Kedua, saya kan main tenis meja itu 2 tangan. Harus gini. Tapi di Pontianak sana tuh saya disuruh pakai 1 tangan. Macam mana lah? Jadi diikat. Diikat. Itu mulai dari awal saya. Sedangkan waktunya tidak lama lagi nih, sekitar 2 bulan. Jadi kayak belajar awal lagi. Serius. Ini sampai sakit tangan nih. Itu di tenis meja itu ada namanya bola banyak tuh. Itu nanti ada 200 atau 300 bola. Itu nanti dilempar terus kita harus mukul di 1 tangan. Gitu, ya. Sedangkan saya kan udah terbiasa 2 tangan. Itu sih yang jadi kendala sekarang. Tapi saya yakin sih dengan usaha, dengan optimis, pasti insya Allah bisa. Amin. Karena pelatih lebih tahu kan yang mana baiknya kan. Mungkin 1 tangan lebih berpotensi mantap mainnya gitu. Itu sih kesulitannya Kak sekarang. Iya, jadi kesulitannya lebih karena kayak ngerasa ngulang dari awal lagi latihan. Benar Kak, ulang dari awal lagi. Terus apa yang dilatihin? Cuma apa? Bola gitu ya? Ada latihan fisik lain? Fisik lain sih ada push up, bangun pagi. Pokoknya disiplin lah ya. Harus disiplin Kak. Di sana tuh sistem asrama ya Bang? Asrama. Di Pontianak. Memang seluruh atlet di Kalbar itu disimpan di satu asrama. Itu untuk latihan di Pontianak. Jadi dari Kalbar, Kayung, dari Sambas, dari Singkawang, itu pusat pelatihannya itu di Pontianak. Soalnya karena biar lebih fokus gitu. Kalau balik ke kampung masing-masing tuh mungkin udah ada yang kerja. Jadi tak fokus, mungkin ada yang bercinta, ada yang udah berkeluarga. Tapi kok di Pontianak itu kan target Kalbarnya harus emas gitu. Karena sayang lah latihan selama 5 bulan. Udah 5 bulan nih jalan. Ini berarti ini bulan ke berapa? Bulan ke-3. Dari Mei kalau enggak salah pemusatan pelatihan di Pontianak tuh. Jadi sampai bulan Oktober. Bulan Oktober selesai langsung berangkat. Oke. Di sana latihan lagi. Enggak lah, takut cedera Kak. Iya, diporsir lah ya. Jadi semua di Kalimantan Barat tuh ke Pontianak. Ke Pontianak. Ya. Nah, karena sibuk main tenis Bang sekarang nih, main tenis meja kan. Nah, apakah konten kreatornya masih berjalan juga di tengah-tengah? Itu ada kayak buat a day in my life sebagai saya pandai gitu-gitu, saya suka gila gitu ya. Saya orang tipe tak ada bisa yang curhat. Suka curhat tapi enggak yang kayak di video kan. Enggak. Suka gila ya. Kalau untuk konten kreator sih masih aktif. Masih berjalan ya. Masih berjalan. Cuma udah lama nak posting karena kan sibuk nih. Cuma namakan hobi itu enggak mungkin bisa dihilangkan gitu. Atlet konten kreator tetap. Karena orang kenal saya di awal itu stand up dan konten kreator, bukan atlet. Iya. Berarti seiring berjalannya pelatihan udah menyiapkan materi. Benar. Jadi yang saya tempat bingung tuh Kak, bukan sempat bingung, sempat rasa gak malu, rasa gak bingung, rasa gak bangga. Jadi kalau orang kenal saya tuh kayak kus yang mana tuh gitu, kus atlet ke, kus stand up ke, kus beda-beda kus paling saya manas dengan kus selebgram. Jadi aku tuh bingung gitu. Jadi kayak mungkin ndak ada yang tentu gitu arah saya ini kemana. Ada waktunya kali ya. Sekarang dulu budak ngolok-ngolok saya itu kus stand up. Habis itu kus selebgram. Ini kus atlet pula nih. Dan saya macam ular ke banyak bisa. Banyak bisanya gitu. Entah saya yang kemaruan, kayak kemaruan lah. Enggak lah, kan itu apa bakat ya Bang. Bakat yang perlu dikembangkan. Betul. Berarti konten kreator masih nih berjalan. Masih Kak. Cuman udah karena lama latihan lagi fokus, jadi cuman ada ide-ide yang udah terkumpul gitu kan. Ide banyak sekali. Cuma untuk eksekusi yang belum nih. Semoga nanti bisa buat konten di Solo nanti.
Amin. Rencana sih konten Arya ya, gitu. Tak ada lah konten-konten yang gimana gitu. Udah di Solo gitu kan, bangun tidur kan tiba-tiba semoga ya nanti ada konten, ini megang medali emas nih. Itu amin ya Allah, amin. Kita doakan bersama-sama ya bulan Oktober nanti siap. Nih. Nah, itu udah banyak ya tadi multi talent, serba bisa ya. berbisa ya. Amin. Content creator, atlet tenis meja juga, stand up comedian juga gitu. Adakah pencapaian-pencapaian selain pencapaian yang udah itu bisa dipaparkan enggak Bang, kayak pencapaian sebagai atlet tenis meja itu apa gitu. Kalau tenis meja untuk pencapaiannya saya udah pernah juara 2 dan 3. Untuk tenis meja, untuk stand up dulu jujur saya pengen nampil di MCC. Serius, karena MCC ini kan boleh bilang gedung yang megah di Mempawah. Tapi saya tuh bingung mau nampil di MCC ini, sedangkan Mempawah ini stand up enggak terlalu peminatnya gitu, enggak terlalu ramai gitu. Tapi gimana sih cara nampil di MCC ini gitu? Sedangkan nyanyi enggak terlalu pandai, MC enggak terlalu pandai, main musik enggak terlalu pandai. Tapi bagaimana sih cara saya nih biar bisa nampil di MCC? Gitu. Jadi sampai situ kayak menghayal, tapi saya yakin Allah tuh maha baik gitu. Niat baik pasti ada jalannya. Ternyata 3 bulan setelah jadi MCC enggak salah, itu kawan saya chat, Kus mau enggak nampil stand up acara Paskas, acara Buntat Akbar kata. Kata saya, ini benar-benar mumpung nih. Apapun yang terjadi itu saya berapapun audiens saya akan nampil. Cita-cita lah tuh. Karena ini cita-cita saya memang. Ternyata sekali mau nampil berjurut di MCC itu. Banyak ternyata. Udah malah bosan dah nampil ke MCC itu dah. Itu jadi kebanggaan saya tuh Kak. Jadi salah satu yang menurut Abang tuh kayak udah prestasi terbesar lah ya untuk di MCC itu. Untuk di bawah terbesar, tapi untuk masih ada cita-cita yang masih lebih besar lah. Cuma kok untuk yang pertama kali, kok untuk sekelas sekarang ini nampil di MCC itu Kak. Itulah yang udah ngerasa bangga benar gitu. Bangga benar. Karena kan kita punya kebanggaan itu kan masing-masing orang kan, ada yang bangga di sini, ada yang bangga karena ini gitu. Itu yang saya bangga. Iya, salah satunya adalah berada di MCC, tampil di MCC. Tampil di MCC, tampil depan audiens yang lumayan banyak. Lumayan kan? banyak. Lalu kan yang gedung itu. Almarhum Pak Ahmad Pagi saya pernah nampil depan beliau. Lalu Pak Wakapolres dulu siapa nama Pak Jovan itu pernah. Lalu nampil di Zulkifli Hasan itu dulu dia masih bidang perdagangan kalau itu pernah nampil, bukan stand up sih, cuma pernah ngomong di depan beliau. Ngomong ya. Dan saya kemarin diberangkatkan ke MPR. Ngapain di MPR Bang? Diundang Zulhas. Untuk datang ke sana. Untuk datang ke sana. Sebagai content creator, sebagai atlet, sebagai. Kemarin tuh ceritanya tuh ada 4 orang dari Kalbar tuh yang berangkatkan di MPR. Jadi siapa yang berani maju di depan, cuma enggak dibilang kan nih rewardnya apa nih. Karena saya orang over PD. Pokoknya siapa yang mau datang gitu. Siapa yang mau maju ke depan. Orang kan semua takut nih. Enggak berani. Karena saya orang PD yang over, saya maju ke depan. Ternyata rewardnya siapa yang berani ke depan menyampaikan statement, itu diberangkatkan di MPR gratis tanpa biaya, pulang pergi dikasih honor malahan. Untuk menyampaikan apresiasi, menyampaikan statement. Ternyata memang PD itu ada keuntungannya. Banyak sekali untungnya Kak, banyak sekali. Asal tak over PD gitu. Jangan sampai, tapi jangan sampai kelewatan. Jadi ketinggian gitu Kak. Oke, jadi itu cerita pencapaian-pencapaian yang udah. Jadi kayaknya MPR ini juga salah satu yang membanggakan juga lah ya sampai. Bangga sekali. Karena menurut saya nih ya, enggak tahu lah yang lain. Mungkin semua orang bisa pergi ke Jakarta. Tapi belum tentu masuk ke sana kan? Tapi belum tentu masuk ke MPR. Betul. Itu menurut saya. Kok lihat Monas bisa semua. Tapi masuk ke MPR belum tentu. Benar? Betul. Gitu. Jadi kita yang lagak pernah ke MPR tak? Tak pernah kan? Kalau mau ajarkan Bang. Kalau mau nomor teleponnya di sini. Oke, ya lanjut lagi pertanyaan selanjutnya ya. Untuk motivasi gitu kan. Adakah sesosok orang yang memotivasi Bang Kus ini?
Menjadi motivasi. Ada sih. Yang pasti orang tua lah ya, kedua orang tua, karena tanpa orang tua pun saya ndak akan kayak gini. Karena doa orang tua tu kata orang tu sampai ke langit. Ndak mungkin saya sampai di titik ini, ndak mungkin saya bisa sekaya demikian kalau tanpa doa orang tua. Ndak ada orang yang hebat kalau tanpa doa orang tua. Betul. Pasti yang memotivasi kita untuk bisa berkembang, untuk bisa dapatkan banyak hal dari orang tua. Gitu. Jadi saya itu SD, SMP itu orangnya benar-benar introvert. Introvert yang kayak belum menerima keadaan saya. Saya kan pakai kaki palsu nih. Jadi bukan hanya tangan tapi kaki. Tapi saya itu selalu pikir, kenapa harus saya sih yang terlahir kayak gini? Kenapa harus saya sih yang bisa yang hidup kayak gini? Kenapa enggak orang lain gitu? Sedangkan saya punya dikasih pemikiran normal. Saya pasti mulai membandingkan diri. Saya mulai kayak membandingkan bahwa apa kawan saya kayak gini, saya kayak gini. Banyak keterbatasan yang saya alami gitu. Itu setiap malam tuh saya nangis. Mungkin ini enggak ada yang tahu. Setiap malam saya nangis tuh. Sampai saya itu trauma, takut dengan malam. Ini sebelum saya damai ya, nanti saya ceritakan. Sampai takut dengan malam. Setiap malam tuh saya nangis tuh, menyesali keadaan nih. Cuma dengan berjalannya waktu saya masuk SD, SDLB. Itu ada namanya Bu Lucy. Bu Lucy itu boleh bilang bintang lah dalam kehidupan saya. Dialah yang membuat saya tuh jadi semangat gitu. Dibakar semangat saya. Pas saya lulus SD, saya tuh tidak mau masuk SMP. Karena saya malu dengan keadaan saya. Karena kan SDLB oke, orangnya semua satu spesies. Masih kecil-kecil juga gitu kan? Masih kecil sama juga. Ini fisik itu sama semua gitu. Jadi kalau saya masuk SMP minimal kayak jadi pusat perhatian. Takut kena olok, takut kena bully, takut kena hujat gitu kan. Takut lah sama pemikiran. Semua takut sekali lah saya masuk SMP itu karena pemikiran saya itu udah liar dah. Jadi saya memutuskan untuk tamat SMP SD ya. Jadi pas saya masuk ngambil ijazah, datang Bu Lucy, Kus nyambung SMP dah. Saya jawab enggak Bu. Ngapa pula tuh, malu tuh saya mana. Dia benar-benar marahkan saya di depan situ. Kus kata, kau bisa bersaing dengan orang-orang lain kata. Kau bisa nih kata melampaui kemampuan kau nih kata. Kau ganteng kata. Itu pertama kali diucapkan. Ganteng emang Kak? Ganteng. Nanti saya kasih duit ya. Kau harus masuk SMP. Saya jawab enggak. Karena sama saya benar-benar malu untuk masuk SMP. Takut. Masuk SMP Kus kata. Jangan sampai kau tak masuk kata. Enggak Bu kata saya ngomong. Karena saya memang udah saya pendam dalam tuh untuk mencapai cita-cita di luar sana tuh. Saya masih enggak. Kus kata. Kau masuk SMP kata. Nanti orang paling banyak merhatikan kau tuh paling lama tuh sekitar seminggu. Enggak mungkin selama 3 tahun orang nak merhatikan kau terus Kus kata. Tak mungkin selama 1 bulan tu orang biasa nak ngelok-ngelok kau Kus. Enggak kata. Kalau seandainya lebih dari seminggu orang ngejek kau kata, bilang ke ibu kata. Kau datang ke ibu kata. Paling banyak 3 hari kata. Orang tu kayak merhatian kau, kayak bingung gitu. Ternyata pas saya masuk SMP dan saya tu langsung memutuskan bilang iya ke ibu Lucy tu bukan karena saya pengen masuk SMP, cuma udah letih, capek. Iyalah gitu. Kayak iyalah dah gitu. Jangan kau bohongnya kata, jangan kau bilang iyalah nih karena pengen balik kata. Iya Bu, tapi saya mulai terbakar lah nih, mulai kayak oh iya benar ya. Cobalah, tak apalah saya nak malu. Masuk saya SMP, ternyata stigma saya selama ini tu enggak gitu ya. Patah semua. Ternyata orang enggak ada merhatikan. Ternyata saya malah nak jadi kayak bahan buat kericuhan gitu. Malah tak sadar diri gitu. Bahwa saya ini keadaan saya kayak gini. Dengan kemampuan saya untuk melucu, buat orang tawa gitulah. Ternyata benar kata Bu Lucy tu. Ternyata dunia tu tidak sejahat itu gitu. Ternyata
orang-orang tu tidak sejahat itu. Cuma pemikiran kita yang jahat. Suuzonnya dengan manusia. Padahal manusia itu baik-baik semua. Nah, semenjak itu tu saya mulai tu sampai ke SMA, sampai ke kuliah. Itu mulai saya berfikir bahawa jangan terpaku dengan kekurangan, tapi kita terpaku dengan kelebihan kita. Ya, jadi penerimaan diri yang Bang rasakan tuh mulai dari SMP itu ya? SMP itu mulai. Tapi masih untuk menyesali keadaan itu masih. Karena kan di masa SMP itu kan masa pancaroba baru, masa kayak puber kayak jatuh cinta, lalu kayak membandingkan, lalu kayak mikirin keadaan. Itu masih tuh Kak. Cuma udah mulai damai itu karena ini ya nih, karena ternyata manusia itu enggak suka yang bully gitu. Bawaan dari kita Kak. Karena mulai banyak teman gitu ya. Teman banyak sekali. Gitu ya. SMP tuh banyak yang support, banyak yang udah ngerti gitu. Banyak yang udah kayak enggak ada aneh-aneh amat gitu. Di zaman SMP itu udah mulai termotivasi gitu ya. Terus benar. Pas masuk SMA gimana Bang? Apa masih ada ketakutan itu udah mulai pede? Enggak lagi. SMA, kuliah sampai sekarang itu enggak lagi ada rasa malu. Enggak lagi rasa malu dengan kekurangan, serius. Dari SMP, dari kata-kata Bu Lucy berarti gitu. Dari kata-kata Bu Lucy, maka saya setiap ketemu Bu Lucy, saya itu kayak bintang hidup saya. Kayak orang yang sangat memotivasi selain orang tua ya. Benar. Orang tua itu udah pasti, tapi Bu Lucy itu benar orang yang mudah-mudahan dia nonton podcast ini. Nanti share ke saya pasti kirim ke dia. Itu orang yang benar-benar berjasa dengan hidup saya. Seandainya saya sukses nanti, amin. Mudah-mudahan saya jadi orang yang terpandang. Saya selalu ingat Bu Lucy itu. Tanpa dia saya tidak akan duduk di sini nih. Mungkin saya tidak nyambung SMP. Maaf katakanlah kita tidak tahu ya nasib ke depannya. Mungkin saya dah kayak mekap ya di rumah. Kayak menyesali keadaan, kayak murung. Karena kan tidak ada bekal gitu. Biasa kayak selalu ketakutan. Takut gitu. Saya itu sampai mikir kalau seandainya waktu diulang lagi saya tidak mau sekolah. Aduh gimana gitu ya. Aduh mungkin saya tidak ada kawan kali. Tidak sampai duduk sini. Tidak sampai duduk sini, mungkin duduk ke situ. Jadi palak kantor kan. Ganti Pak Rudi. Gitu. Ganti Pak Rudi. Saingan nih Pak Rudi. Tapi semoga nanti bisa ya mencapai impian-impiannya Bang Kus. Kira-kira nih masih adakah, pasti masih banyak lah ya Bang, impian atau harapan yang pengen dicapai ke depannya, atau sedekat-dekat ini adakah rencana-rencana? Saya sih tipe orangnya tuh segala-galanya tuh tentang ibu mama. Jadi saya melakukan ini, saya berbuat ini, saya meraih prestasi ini, semua tuh kayak saya bukan kasihkan sih, kayak diserahkan tuh untuk mama gitu. Karena kan saya telah kayak gini, sedikit banyaknya tuh mama itu, orang tua itu pasti berpikir pesimis gitu. Bisa dah anak ini melakukan hal yang kayak gini itu. Tapi segala prestasi yang saya lakukan tuh ini semua tuh untuk mama. Biar dia bangga, biar dia yakin gitu bahwa anak ini bisa melakukan sesuatu, bisa berbuat sesuatu gitu. Jangan sampai mama itu jadi kayak kekhawatiran dia gitu. Anak terlahir kayak gini, tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi baik saya maintenance meja, stand up, buat konten, itu saya tuh semua tuh terkenangnya tuh di ibu, mama. Jadi apapun yang dilakukan pokoknya untuk orang tua. Untuk orang tua. Ya, saya pengen mengangkat derajat orang tua saya dengan apa yang saya bisa. Oke, rencana kedepannya? Rencana kedepannya sih selain tenis meja di Papernas nanti, apa lagi? Setelah itu adakah sudah disusun rencana-rencananya? Pengen sampai di Asian Game. Amin. Asian Game. Mudah-mudahan lolos. Amin. Lalu hadiahnya tuh mau berangkatkan mama umroh. Amin. Tapi saya tidak bilang ke dia. Tapi dia pun tak main HP. Takutnya ada yang nonton terus di-share. Tada, emak saya orangnya cuek. Itu sih. Jadi saya mau meraih juara itu, satu sisi itu memang hadiahnya itu untuk berangkatkan orang tua. Karena tanpa orang tua saya tidak bisa kayak gini gitu. Saya tidak hebat, maka ada perkataan tuh, kita tidak hebat, yang hebat itu orang tua kita gitu. Dari yang kayak saya SD, SMP, SMA sampai kuliah itu
buatkan saya sarapan. Lalu kayak bapak saya baik hujan ke baik ribut ke selalu ngantar saya ke sekolah. Nggak ada orang yang ikhlas kayak orang tua ngantar saya pergi balik. Pergi sih, baik subuh, baik ngantuk ke, baik panas ke, baik hujan ke. Dia dengan sukarela tu orang tua saya tu ngantar saya di sekolah dari awal pakai sepeda. Dengan umur yang udah sedemikian, tapi tetap semangat ngantar saya. Itu. Jadi tidak ada alasan buat saya untuk tidak membalasnya. Walaupun kita tidak mungkin bisa membalas semuanya. Benar. Tapi setidaknya apa yang saya bisa akan saya balas tuh. Iya, itu bapak sama mak saya. Mamak saya itu walaupun saya gimana pun tetap senyum. Bapak saya itu walaupun saya ngajar dua tempat, dia tetap ngantar saya. Baik tengah hari ke, baik ngantuk ke, baik dia demam ke. Itu. Tak mungkin tu nak bisa ndak saya balas tu. Iya, semoga cita-citanya segera tercapai. Amin amin. Nanti nak saya belikan truk satu dia. Untuk ngantar saya semua bawa sapi. Pakai truk di belakang. Ya. Nah, sepanjang sebagai multi talent nih Bang ya. Boleh kau nyebut multi talent nih ya? Amin, boleh. Adakah pengalaman-pengalaman menarik yang udah didapat kayak perjalanan sebagai content creator gitu? Di endorse biasa. Jadi penghasilan saya tuh enggak dari ngajar, tapi dari kayak mempromosikan barang itu. Tapi jujur saya jarang tuh, bukan jarang, mungkin enggak pernah kali saya yang minta bayar kan. Karena menurut saya rezeki itu memang udah ada gitu. Jadi kalau orang menawarkan gitu. Kus endorsekan ini berapa gak? Saya enggak. Dah lah kak, tek-tek ya lah. Kirim banyak sebarang gitu. Boleh tanya kalau saya bohong, boleh tanya orang-orang yang saya endorsekan. Itu sih yang pencapaian menurut saya. Ternyata dari saya suka gila-gila buat content creator nih, ternyata ada menghasilkan sesuatu lah gitu. Itu sih kak. Oke, dari endorse ya, ternyata bisa mendapatkan uang gitu ya. Kayak stand up itu udah pernah juga menghasilkan. Menghasilkan juga. Ya. Alhamdulillah ya, semua yang abang tekuni semuanya menghasilkan. Gitu. Jadi kayak stand up tuh diundang di satu tempat, selalu nanya berapa bayarannya, dan saya selalu jawab usah, karena ini saya hobi, dan saya pun masih cari pengalaman gitu. Ada ya nanti hal-hal yang lebih besar karena proses kita tuh. Itu saya kayak gitu sih orangnya kak. Tidak kayak mematok gitu ya. Enggak. Orang mau undang-undang aja. Iya benar. Enggak. Saya enggak kayak gitu orangnya. Enggak tahu nanti ya. Kedepannya. Kedepannya. Karena kan ini followers masih sedikit nih. Berapa bang followers sekarang? 13.500. Banyak lah tuh. Saya kalah bang. Berapa kakak? 600. Banyak pula postingan saya deh followers. Itu gitu, followers ke orang kampung 600. Itulah belum jadi content creator. Iya, kakak belum follow saya kak, kan? Follow lah kak. Siapa tahu nanti saling follow, ujung-ujungnya saling podcast ya. Udah podcast. Udah podcast ke? Belum follow. Oke, jadi 13.000 dah. Itu bertahap juga ya bang? Bertahap. Atau pas langsung? Itu pun 13.000 banyak yang beli. bukan beli kak. Apa ya, kayak orang endorse gitu, jasa jual followers. Jadi saya enggak minta bayar, cuma dia ngasih followers, tapi enggak banyak, karena kan kalau banyak pun percuma enggak bisa berinteraksi kan, gitu. Tapi kalau Hana lihat ya, saya lihat di Instagramnya Bang Kus sih emang banyak interaksi dari masyarakat itu ya, banyak, komen pun banyak, view-nya pun banyak gitu, dan di repost orang pun banyak gitu. Jadi enggak semua tuh yang apa non organik atau organik nama tuh enggak yang bot semua enggak. Ada lah gitu kan. Ada enggak bang hal yang menarik dari selama membuat konten? Apa tuh hal yang menarik buat konten? Atau ada teringat kayak apa komen masyarakat, komen-komen yang terlucu atau komen-komen gimana yang bikin terharu? Ada yang ingat? Nggak ada. Saya orangnya tuh bodo amat. Jadi bukan bodo amatnya bukan yang dalam kayak memotivasi ya, kayak haters gitu tuh. Saya bodo amat. Nggak mungkin lah ibarat itu kita yang berbuat, nggak ada orang yang beranggapan negatif. Pasti ada.
Cuma kan udah saya buat, harus saya terima risikonya. Jadi saya bodo amat. Saya tetap berjalan dengan lancar. Cuma evaluasi tetap. Mungkin yang berkaitan dengan hal-hal yang bukan negatif, yang hal-hal yang kayak sensitif itu enggak saya lakukan lagi itu. Kita tetap terima komentar yang kira-kira untuk mengoreksi diri, tapi saya tetap berjalan. Enggak kayak mengurungkan niat untuk berhenti jadi content creator itu enggak. Jadi malah motivasi. Saya kayak gitu Kak. Followers tuh jadi motivasi juga, motivator. Itu. Dan juga buat kita jadi berkembang juga ya. Oke ya. Oke. Ada yang tanya lagi? Ini boleh diminum enggak kopi nih? Boleh. Kakak udah lihat IG saya? Tapi kakak tak ada follow IG saya? Belum kenal. Parah. Ini parah. Ngelihat ya lo. Saya ini sebenarnya tak ngopi. Oh. Cuma pengen belajar ngopi. Boleh. Karena kata orang ngopi itu membuat mood kita baik. Baik tak mood saya? Ngopi pun bikin banyak kawan bang. Iya ke? Kalau suka ngopi lah. Iya. Saya ke kafe suka. Tapi jangan pesan ngopi. Pesan air putih selalu. Air putih. Bukan karena tak duit. Tapi memang karena tak duit. Kira karena sehat. Oke, minum loh bang. Ini Kak rencana setelah saya siapa lagi narasumbernya? Belum tahu. Kali Kak ada yang nak saya rekomendasikan gitu? Karena kalau saya tuh banyak kawan-kawan yang penyandang disabilitas. Itu yang berpotensi gitu. Oh gitu. Boleh. Jadi pokok isi kontennya orang disabilitas semua isinya. Tapi kalau emang dia punya prestasi, dia bisa memotivasi, boleh. Banyak penyandang disabilitas yang berprestasi. Di Mempawahnya ya. Malah saya tuh lebih insecure dengan orang penyandang disabilitas daripada orang normal. Dulu kan saya bergaul dengan orang normal tuh. Kayak udah merasa damai tuh. Pas saya bergaul dengan penyandang disabilitas, ternyata banyak yang lebih gila dari saya. Ternyata banyak yang lebih potensi yang lebih dari saya. Jadi saya itu malunya bukan dengan orang normal, malu dengan penyandang disabilitas. Iya, karena mereka bisa, sebenarnya saya bisa. Gitu nah, kan? Padahal yang maaf nih, cacat itu lebih parah dari saya. Tapi semangatnya itu jauh lebih semangat daripada saya. Itu yang saya jadi banyak dapat pelajaran semenjak saya jadi atlet penyandang disabilitas nih. Jadi ketemu itu bukan ketemu dengan orang normal, yang satu komunitas. Satu komunitas semua. Itu kalau kakak mau nanti ada. Boleh rekomendasikan juga nanti. Siap kak. Tinggal WA ya Bang Ari, Bang Andre. Gitu. Bang Andre, ya siap. Oke. Boleh dimundurkan enggak Bang? Boleh, siap. Belum di endorse Bang. Endorse lah. Kita harus mendukung. Saya rela balik di Pontianak. Lanjut boleh Bang ya pertanyaannya? Boleh sekali boleh. Kesibukan tadi atlet. Lagi untuk Papernas. Nah, kalau aktivitas sehari-hari selain menjadi atlet ya, atau pekerjaan sekarang apa Bang? Saya ngajar. Oh, ngajar. Ngajar, guru honorer. Di mana ya Bang? Di SMA Taruna dengan SMA Muhammadiyah Bakau. Jadi udah Ampawa daftarlah sana. Jadi aktivitas sehari-hari sekarang masih mengajar. Masih ngajar. Ya. Walaupun berarti benar-benar bolak-balik lah ya. Bolak-balik. Jadi bapak saya itu ngantar saya tuh di Bakau sama di Mempawah. Tapi tidak ada sedikit pun perkataan kayak ngeluh ataupun capek, tidak ada. Dengan umur yang sedemikian. Iya. Tetap membawa anaknya. Benar. Dari SD. Dari SD dia diantar. Sampai sekarang, sampai udah kerja. Ini ke Pontianak pun Bapak? Ke Pontianak sama kawan. Sama kawan atlet juga. Berarti sore atau siang nanti ke Pontianak gitu Bang? Mungkin untuk seminggu ini izin dulu. Istirahat lo. Masih sakit. Jadi mungkin latihan ke Mempawah lo. Habis modal ya Kak. Berarti kalau ke sana biasa 3 bulan kemarin bagaimana Bang perjalanannya? Untuk ke Pontianak. Untuk teman-teman yang lain latihannya itu mungkin dari bulan Mei. Cuma saya itu latihannya dari bulan Juli. Karena kan banyak kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan.
kayak ngajar. Kayak sekarang saya jadi staf di Panwaslu untuk penyelenggara pilkada nanti itu. Jadi saya minta dispensasi lah dengan pelatih, fokusnya di Mempawah dulu. Udah beberapa bulan baru latihan di Pontianak gitu. Jadi istilahnya kayak fokus dulu yang sekarang, nah, nanti akan ada waktunya fokus ke atlet. Walaupun sekarang pun masih latihan-latihan juga. Masih karena kan targetnya kan juara gitu. Cuma gak latihan lama-lama atau hanya pergi jalan-jalan. Rugilah. Ke sana mau lihat Solo ya. Hanya mau lihat Solo sih itu bagus. Liburannya. Karena kan ini kalau seandainya dapat Piala Emas kan banyak yang dibanggakan gitu. Ini kalau habis Papernas ya, misal dapat Piala Emas, amin ya. Apa lagi selanjutnya tuh Bang? Seingat saya itu langsung mewakili Indonesia gitulah. Mudah-mudahan. ASEAN kah apa? ASEAN kalau enggak salah. Kalau salah koreksi. Gitu. Kalau enggak salah, kalau saya lolos di Papernas ini entah PON ataupun langsung Asian Game. Saya berharap sih Asian Game. Tingkat internasional gitu. Ya. Karena kan itu boleh dibilang udah ajang yang benar-benar dikenal ASEAN, ya, di ASEAN gitu. Itu kan mungkin pencapaian dah terbesar sekali itu dah. Iya, ASEAN. Ya. Apakah capaian terbesarnya sampai ke Olimpiade Paralimpik? Kan sekarang lagi baru penutupan Olimpiade. Iya. Pengennya gitu. Tapi kok lihat dari usaha saya pesimis. Latihan jarang. Boleh tahu usia sekarang berapa Bang? Boleh. Kak tebak berapa? Masih 20-an dah Bang. 20 apa? 26, 25. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Berapa? Umur abang berapa Bang? Tebak-tebakan. 31? Tebak-tebakan. Saya 93. Oh 93 berarti berapa? Tua dah saya ni. 1 dong. 31? 30. Oh 30. Cuma muka masih imut. Iya betul. 30-an. Kakak? 27. Tua gak apa kakak ni dah. Masih muda lah. Masih muda, dah 7. Dari abang masih muda. Ya Kak, ya. Saya salah. Ampun ya Kak, maaf Kak. Tapi semoga lah Bang cita-cita sampai ke ASEAN-nya tercapai di umur 30 berapa nanti gitu. Soalnya untuk Paralimpik, untuk penyandang disabilitas itu enggak ada batasan usia. Selama mampu dia tetap berlanjut gitu jadi atlet. Itu sih kelebihan untuk para penyandang disabilitas. Jadi mereka di usia berapa pun masih bisa untuk itu ya. Ada sistem rankingnya juga enggak sih Bang kalau untuk Paralimpik tuh? Kemungkinan ada. Soalnya kan ramai banyak juga kalau untuk di seluruh dunia kan. Dari kayak misalnya tenis meja peringkat 1 ini gitu ya. Peringkat 1 nanti di Papernas bisa lanjut ke ASEAN peringkat 1 bisa lanjut lagi gitu ya. Mudah-mudahan amin ya. Soalnya itu udah benar-benar ajang bergengsi lah tuh Kak. Di ASEAN tuh. Sorry Kak, malah saya tahu benda di sini. Saya itu supaya di endorse Bapak Kak. Ini untuk ngambul kan. Jadi setiap ada kegiatan tuh ini udah siap. Dengan kopinya. Biar ada kopinya. Ada kopinya dah gitu Kak. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bang. Ini berapa jam tadi kita? Tidak terasa ya Bang ya. Pertanyaan terakhir deh nih. Harapan ini setiap acara pasti anak tanya Bang. Harapan untuk anak muda Mempawah Bang. Harapan saya buat anak-anak muda Mempawah tetap berkarya. Yang pastinya jangan pernah malu dengan keadaan. Itu masalah ekonomi, keluarga, fisik ataupun apa, jangan pernah malu. Fokus dengan kelebihan, fokus dengan bakat. Jangan fokus dengan kekurangan. Jangan fokus dengan kelemahan. Karena setiap kita fokus dengan kelebihan kita, kekurangan itu nanti akan memudar tuh. Tertutup. Kalau seandainya ada yang bilang malu karena fisik, malu karena keadaan, malu karena ekonomi, malu karena penampilan, kita malu dengan saya. Saya yang punya kekurangan pakai kaki palsu, tangan kayak gini, masih pede. Apa yang terlahir sempurna? Boleh dibilang cemen gitu, culun gitu. Jadi kalau seandainya malu dengan keadaan itu bukan alasan. Karena dunia ini tetap berputar nih.
Menyesal pun kita dunia tetap berputar, maju pun kita tetap berputar dunia ini. Iya. Jadi kita tinggal cari pilihan. Mau maju atau mau tetap di tempat. Itu sih menurut saya yang harus kita fokuskan. Jadi jangan takut lah. Jangan takut. Mau maju atau jalan di tempat. Jalan di tempat. Apalagi mundur, itu bahaya sekali itu. Tetap pede, tetap berkarya, tetap berbuat sesuatu. Tetap husnuzon dengan Allah. Iya. Dan jangan takut juga sama apa pemikiran orang gitu. Karena jangan takut dengan pemikiran belum orang. Belum tentu apa yang kita pikirkan tentang orang. Karena dunia itu tidak sejahat itu. Kalau saya berpikir negatif, mungkin saya udah tidak mau kali di Ngambul ini. Saya takut tidak bisa ngomong. Saya takut tidak bisa pergi. Ternyata kan bisa pergi sampai jam sekarang. Tidak terpaku dengan pertanyaan, bisa melebar kemana-mana. Jadi jangan takutlah intinya Kak, untuk budak-budak Mempawah. Iya, intinya budak-budak Mempawah jangan takut gitu. Jangan takut. Potensi digali. Potensi digali. Insya Allah kekurangan kita akan memudar. Gitu. Fokus dengan kelebihan, jangan fokus dengan kekurangan. Ini Nah itu coachnya. Itu coach dari Zimbabwe. Jangan fokus dengan kekurangan tapi fokus dengan kelebihan. Gitu Kak. Gitu tuh anak-anak muda Mempawah ya. Semoga setelah ini akan ada bangkus lainnya. Ya. Janganlah. Takut ada yang disabilitas pula. Itu maksudnya. Oke. Maksud kakak tuh gini, semoga ada orang yang berbakat yang lainnya, kursus yang lainnya, lalu datang tak berkaki semua, tak mungkin lah Kak gitu. Tapi maksudnya biar mereka juga tidak takut gitu. Benar, kan banyak ada yang takut kan. Kan gitu. Takutnya dari SD mereka udah seperti yang tadi Bangkus cerita. Karena memang untuk damai dengan keadaan tuh memang butuh proses. Tapi kalau tidak dimulai, tidak bisa. Bakal stuck di situ. Kan stuck di situ. Itu sih yang saya harapkan dari anak-anak muda sekarang. Untuk tidak takut. Apalagi anak-anak remaja SMP SMA. Itu kan masa-masa lagi menggali potensi, lagi membandingkan dengan orang lain. Jangan banding-bandingkan. Fokus dengan kelebihan kita. Betul. Kalau coach yang selalu saya bawakan itu baik di stand up baik di mana, pepatah dari Arab itu la taktahin mandunaka falikuli sa'in maziyah. Setiap manusia itu pasti punya kekurangan. Setiap kekurangan pasti punya kelebihan. Itu coach yang selalu saya pegang dalam hidup saya tuh. Iya. Tidak ada manusia yang sempurna. Iya. Tapi karena tidak sempurna itu manusia yang jadi sempurna. Contoh, gading kalau tidak retak itu bukan gading asli. Itu melamin. Tapi gading karena retaknya itu yang asli. Itu. Jadi karena kekurangan kita, itulah bakat kita sebenarnya. Itu. Gitu. Ngerti tidak? Tidak ngerti kan? Udah kita kenapa nggak ngambul ya? Gitu Kak. Jadi seperti itu ya Bang. Terima kasih banyak ya Bang sudah mampir ke sini ke Ngambul, udah cerita-cerita banyak hal. Semoga nanti di Papernasnya bisa sukses. Karena sangat menunggu kedatangan Bang sini dengan membawa medali. Amin. Kalau tak dapat piala tak ada diundang nggak saya ini? Berat nih Bang. Berat perjuangan Abang harus sampai ke sini bawa medali. Siap. Dan mudah-mudahan podcast Ngambul pun semakin lancar. Amin. Dan kakak pun semakin sehat, semakin imut. Semakin banyak followers. Semakin banyak followers. Dan Ngambul pun viewersnya banyak. Budak-budak Mempawah jangan tada subscribe, jangan tada nonton. Karena kita konten-konten lain kita tonton. Yang lokal tonton lah. Karena kan untuk kita semua kan. Yang mau masuk sini kasih tahu ya Bang. Kasih tahu. Tapi kita harus ada bakat loh. Jangan kita datang hanya bikin rusuh. Pede. Anda kayak Gus Mahdi lah. Ya seperti itu ya teman-teman. Gitu. Betul kan Kak? Betul. Ini kalau tak di-cut kayaknya bakal lanjut sampai 2 jam. Kali lah. Soalnya saya pengandar Kak orangnya Kak. Makasih Bang ya sama-sama. Dan ini semoga bisa memotivasi anak-anak muda biar tidak takut untuk tetap berkarya. Betul. Ya. Terima kasih.